Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Pada video ini kita libur dulu ya, baik ngedesain maupun ngodingnya. Ini saya punya sebuah contoh aplikasi, yaitu aplikasi untuk menghitung pajak reklame. Untuk aturan-aturannya saya ngambil di aturan Kabupaten Bandung ya teman-teman. Apabila teman-teman mau tahu aturannya apa aja, teman-teman bisa cek di nama websitenya itu jdih.bandungcup.go.id. Atau kalau teman-teman bingung, cari aja di Google keywordnya pajak reklame Kabupaten Bandung, lalu pilih yang ini nih, sip gitu teman-teman. Oke, kita langsung lanjut lagi. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan framework CodeIgniter versi 3 ya. Ini masih versi 3 teman-teman. Sekarang CodeIgniter itu sudah versi 4. Oke, yang ini ada halaman login. Kalau ini standar aja ya. Kalau misalkan gak diisi itu gak akan bisa masuk ke aplikasinya. Kalau misalkan ada email atau passwordnya salah, itu tidak akan masuk ke halaman utamanya juga. Sekarang masukin aja username-nya atau emailnya admin at admin.com. Terus untuk passwordnya admin 123. Kita sign in. Nah, ini ada halaman dashboardnya ya teman-teman. Saya jelaskan aja sedikit-sedikit. Ini yang pertama, ini ada jumlah wajib pajak. Kalau misalkan ada yang daftar, ini itu akan terus bertambah kalau ini. Terus yang ini ada jumlah jenis reklamenya. Untuk sekarang jenis reklame yang bisa dihitung itu ada 12. Terus ini ada user yang bisa mengakses aplikasi ini ada 3 orang. Terus untuk ini jumlah pendapatan ya seluruhnya. Terus yang selanjutnya di sini ada grafik ya. Di sini saya menggunakan ini grafik pie. Kalau ini menandakan pajak reklame apa yang sudah dihitung di aplikasi ini. Sekarang kan baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kalau yang melekat ini baru ada 2. Terus udara atau balon baru ada 1. Terus billboard ada 3. Itu gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya di sini ada grafik ya. Kalau grafik ini teman-teman pasti udah bisa mengira-ngira ya. Ini ada jumlah pendapatan per bulannya. Cuman kalau untuk grafik ini hanya muncul ini teman-teman berdasarkan tahunnya. Sekarang kan saya nge-recordnya ini masih tahun 2020. Apabila teman-teman melihat video ini udah tahun 2021 atau lebih, ini akan menyesuaikan dengan tahunnya gitu teman-teman. Kayak gitu, langsung lanjut lagi. Di sini ada data user ya, ini tadi ya ada 3. Terus di sini ada data. Nah, kalau data ini digunakan untuk bahan-bahan untuk menghitung pajak reklamenya teman-teman. Di sini ada wajib pajak, terus ada data jalan, ada data lokasi, ada data arah sudut pandang, ada jenis reklamenya. Tadi ada 12 ya. Kalau kita lihat di sini ada 12, tuh bener 12. Terus ini ada NJOPR. NJOPR tuh ini teman-teman nilai jual objek pajak reklame ya. Jadi kan ini ada jenis reklamenya. Terus harga ketinggiannya berapa? Terus NJOPR-nya berapa? Misalkan kalau billboard untuk harga yang 1/2 meternya berapa harganya? Terus kalau yang 2 sampai 6 meter berapa harganya gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya ini ada NSPR jalan. Nah, kalau NSPR jalan ini adalah nilai strategis pajak reklame. Ini kan ada data jalan ya. Kalau NSPR jalan berarti misalkan ini lihat ya. Ini data jalan itu ada 5, otomatis di NSPR jalan juga harus ada 5 ya teman-teman. Ini ada 5. Kita lihat di NSPR jalan itu ada 5 juga. Nah, ini sama nilainya kayak yang NJOPR. Misalkan kalau ini berdasarkan jalannya gitu. Terus yang selanjutnya ini ada NSPR lokasi, NSPR arah sudut pandang.
Terus yang terakhir di sini ada tarif pajak reklame. Untuk sekarang aplikasi ini dibuat, si pajak reklame itu tarifnya 25% atau 0,25 ya teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut saja untuk menghitung pajak reklamenya. Teman-teman bisa pilih menunya di sini pajak reklame, terus hitung pajak. Terus yang pertama-tama kita tentuin dulu ukurannya teman-teman. Tentuin dulu ukurannya. Oh iya teman-teman, ada yang lupa nih sebelum menghitung ya. Di sini misalkan ya saya mau menambahkan jalan yang baru. Misalkan eh, jalan lokal ya. Jalan lokal. Nah, kalau kita menambahkan data jalan, otomatis di NSPR jalan juga akan bertambah. Kita coba tambah ya. Ini ada 6. Kita lihat di NSPR jalan. Nah, lihat ini ada ya jalan lokal. Cuman si nilai-nilainya masih kosong. Teman-teman bisa edit aja. Makanya di sini saya tidak menambahkan fitur tambah. Jadi si NSPR jalan ini akan selalu sama dengan si data jalan ini. Begitupun dengan lokasi arah sudut pandang sama ya. Ketika menambahkan pasti akan bertambah di NSPR-nya juga. Oke, kita langsung lanjut lagi untuk menghitung. Nah, di sini di halaman pertamanya itu ditentukan dulu ukurannya dari 1 sampai 2 meter, 2 sampai 6 meter, 6 sampai 40 meter atau di atas 40 meter. Untuk lainnya itu ini tidak dihitung per meter teman-teman, jadi dihitungnya itu satuan. Kita pilih yang 1 sampai 2 meter aja ya. Terus di sini ada tanggal pembayarannya. Kita cek sekarang tanggal 24 ya. Tanggal 24 Desember 2020. Terus di sini tadi wajib pajaknya baru ada 3 ya. Nah, kalau kita klik si NPWP-nya, maka si namanya akan otomatis terisi. Kalau kita ganti, ini juga akan otomatis terisi. Kita ganti jadi David aja ya, ingat-ingat ini namanya David. Terus untuk jenis reklamenya mau apa? Misalkan billboard aja ya, billboard. Terus si billboard ini dipasangnya di jalan apa? Nah, ini otomatis akan bertambah juga ya. Kalau jalan lokal tadi belum diisi si nilainya, kita pilih yang jalan primer aja. Terus untuk lokasi saya pilih kawasan perumahan atau kawasan khusus ya, bebas lah. Terus untuk arahnya berapa arah? Satu arah, biasanya 2 arah ya, depan belakang. Terus kita hitung aja. Kita hitung, maka akan langsung diarahkan ke halaman data pajak reklame. Di sini kita ubah. Nah, ini ya tadi yang sudah kita hitung. Terus teman-teman bisa cek ini NPWP-nya yang ini, terus namanya ini, jenis reklamenya apa, ukurannya berapa, ini jumlah pajaknya. Kalau teman-teman mau tahu detailnya, teman-teman bisa cek ke invoice. Nah, ini invoice. Ini saya pakai logo Kabupaten Bandung ya, mohon maaf. Semoga gak kena copyright. Nah, kita cek dulu ya teman-teman. Coba kita buka aplikasinya di 2 tab supaya bisa ngecek. Sekarang kita lihat ya, ini tanggalnya udah benar, bulan 12 tanggal 24 2020. Nama wajib pajaknya tadi benar, David Abdul Ajid. Terus NPWPD-nya ini jenis reklamenya billboard atau bando. Untuk ukurannya 1 sampai 2 meter. Kita cek ya teman-teman, untuk ukuran reklame billboard itu berapa harganya. Kita cek di sini ke data, ke jenis reklamenya dulu. Ini ada billboard, ini ada harga ketinggian ya. Benar harga ketinggiannya udah benar 30.000 ya teman-teman. 30.000. Terus ke NJOPR per meter kita cek billboard untuk harga 1 sampai 2 meter itu 52.500. Kita cek di sini udah benar. Terus kalau udah dijumlahin 52.500 ditambah 30 itu jadi 82.500. Nah, setelah ini kita cek lagi si billboard ini dipasangnya di jalan apa.
di sini di jalan arteri primer. Kita cek teman-teman, jalan arteri primer itu yang ukuran 1 sampai 2 meter itu berapa harganya ya. Kita cek ke data NSPR jalan. Ini jalan primer untuk 1 sampai 2 meter itu 52.500. Apa benar? Benar ya. Terus untuk lokasinya kita cek di sini pusat perdagangan. Pusat perdagangan data lokasi. Kita cek pusat perdagangan yang 1 sampai 2 meter itu harganya 90.000. Kita cek di sini benar ya 90.000. Terus untuk sudut panjangnya di sini ada 2 arah. Kita cek 2 arah itu berapa harganya. 2 arah di sini tertulis 30.000. Di sini juga ya 30.000, berarti udah benar. Terus ini dijumlahin 52.500 ditambah 90.000 ditambah 30.000, lalu jumlahnya itu 172.500. Habis itu teman-teman 172.000 ditambah 82.500, maka hasilnya 255.000. Nah, habis ini baru dikali 25%, maka hasilnya 63.750. Maka ini pajaknya 63.750. Kalau ini kita hitung pakai kalkulator aja ya, supaya ini benar datanya gitu. Kita cek tadi berapa? 82.500 ditambah 172.500 sama dengan ini benar 255.000 ya, dikali 25%, maka hasilnya 63.750. Berarti udah benar ya teman-teman. Nah, habis ini teman-teman bisa langsung print. Ini sudah sesuai ya datanya. Kalau udah, terus berarti ini udah fix, sudah benar. Teman-teman back lagi terus ke data pajak. Ini jadi 25. Nah, ini di sini bisa cek, teman-teman bisa diklik, terus klik OK, maka si tombolnya akan berubah. Nah, ini jadi warna hijau ya. Berarti ini tandanya si hitungan ini udah benar. Nah, kalau udah benar teman-teman, yang selanjutnya itu ada fitur laporannya. Kalau laporan ini jumlah pajaknya ini ada 3 ya tadi. Terus kalau pajak reklamanya kita cek sini ada tanggal pembayarannya. Ini sini udah lengkap semuanya. Terus teman-teman juga bisa di print si data ini. Misalkan print. Nah, yang mau di print itu dari tanggal berapa nyampe tanggal berapa. Misalkan dari tanggal 1 Desember sampai sekarang tanggal berapa, tanggal 24 ya. Kita cek ada berapa. Nah, ini ada 2 ya. Terus sudah dihitung juga jumlahnya ini 142.500 tambah 63.750, jumlahnya segini gitu. Terus kalau udah beres di sini di laporan pajak reklamu lagi, teman-teman bisa export ke PDF. Ini akan otomatis menjadi format PDF, dan tentukan juga yang mau dicetak itu dari tanggal berapa nyampe tanggal berapa. Misalkan nyampe tanggal 24 lagi, kita cetak laporan, maka akan langsung mendownload si file ini gitu. Terus yang selanjutnya kita back lagi, bisa diekspor ke Excel juga. Ini sama ya, sama yang PDF gitu. Nah, mungkin gitu teman-teman, fiturnya cuma dikit ya. Nah, kalau teman-teman mau download, silahkan download saja. Bisa digunakan untuk referensi atau pembelajaran teman-teman. Kalau teman-teman mau download, silahkan kunjungi GitHub saya di github.com Kiki Agustin. Terus teman-teman pilih ke repository, terus pilih yang pajak reklame. Di sini teman-teman bisa fork. Kalau teman-teman udah punya akun GitHub, bisa cloning juga dengan caranya. Di sini klik si link ini, atau bisa download langsung.
download zip. Nah, kalau teman-teman udah beres downloadnya, langsung aja ya menuju ke si file yang di downloadnya. Terus teman-teman ekstrak aja, ekstrak here. Nah, kalau udah, di sini ada file lagi, udah diekstrak lagi. Teman-teman ekstrak here lagi ya. Tapi di sini ada passwordnya. Teman-teman masukin nama passwordnya belajar web. Belajar web, terus klik OK. Nah, kalau udah teman-teman silahkan pindahkan semua isi dari folder yang ini, kecuali yang zip ininya gak usah. Terus pindahkan Ctrl X ya. Terus bikin folder di folder exam teman-teman masing-masing. Kalau saya di sini di D yang installnya, tapi biasanya teman-teman installnya di C. Terus ke htdoc. Habis di sini teman-teman buat folder. Nama foldernya pajak reklame ya teman-teman, seperti ini. Karena di sininya juga kita cek di config-nya. Config. Nah, ini namanya pajak reklamenya seperti ini. Sorry, kita perbesar dulu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Sorry, kegedean. Nah, seperti ini teman-teman. Usahakan si namanya sama ya, huruf besar kecilnya. Terus kalau udah, pindahkan semua folder yang tadi ke si folder ini, si pajak reklame, karena saya udah ada ya. Teman-teman tinggal paste aja di sini. Kalau sudah, teman-teman bikin database dulu ya. Bikin database dulu. Localhost ke phpMyAdmin. phpMyAdmin. Habis itu teman-teman buat database baru. Nama databasenya yaitu pajak reklame, seperti ini teman-teman. Pajak reklame. Nah, seperti ini. Terus teman-teman create aja. Karena saya sudah ada ya di sini pajak reklame. Create aja teman-teman kalau yang belum buat, atau kita bisa lihat di sini di konfigurasi database-nya namanya pajak reklame ya. Nah, gitu. Sip, kalau udah dibuat, teman-teman klik si database-nya. Nah, kalau teman-teman kan ini pasti kosong ya, belum ada isi tabel-tabelnya. Teman-teman import aja, klik import. Terus choose file. Lalu arahkan ke folder exam yang tadi. Exam, htdoc, pilih pajak reklame. Terus di sini ada folder asset. Terus ada folder database. Nah, teman-teman pilih yang ini. Klik open saja. Kalau habis di open, terus klik go aja, lalu tunggu aja. Nah, kalau sudah beres, tinggal buka aja teman-teman di localhost /pajak reklame. Nah, ini akan, kalau teman-teman belum login, akan diarahkan ke halaman ini nih, ke halaman login dulu ya. Karena saya kan udah sessionnya udah ada tadi, jadi langsung otomatis ke halaman dashboard. Kalau sekarang saya akses lagi localhost pajak reklame, itu akan ke login dulu gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang sekian saja ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti biasa, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.